Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan materi mengenai tutorial simulasi menggunakan TIA Portal dengan desain HMI dan sistem SCADA. Pada pengaplikasiannya, kami mengambil contoh penghitung sambaran petir pada arrester. Di akhir presentasi nanti diharapkan semua bisa memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapatkan dari sistem ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 3 D3 KPLNA dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Rijal Fahmi Khairullah, NRP 13031 77005. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rasyid, NRP 1303 1770 16. Dan terakhir, saya sendiri Milenia Paslina Putri, NRP 130 317 7017. Selanjutnya, penjelasan mengenai SCADA akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Harun. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang SCADA. SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang mana secara sederhana SCADA itu merupakan suatu sistem yang mengawasi dan mengendalikan suatu sistem di lapangan. Elemen yang penting dalam SCADA ini ada dua, yaitu sistem yang dipantau dan dikontrol, dan yang kedua adalah sebuah jaringan dengan antarmuka melalui sensor dan keluaran kontrol. Penyusunan SCADA terdiri dari HMI, MTU, RTU, PLC, dan Data Acquisition. Yang mana HMI itu adalah sebuah subsistem SCADA yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di RTU ataupun menampilkan proses yang terjadi pada keseluruhan sistem. Kali ini kami akan membuat sebuah inovasi, yaitu penghitung sambaran petir pada arrester, yang mana kita bisa memantau berapa banyak sambaran petir atau arrester bekerja itu udah berapa kali, sehingga kita bisa mengontrol layaknya arrester tersebut untuk diganti baru atau masih belum harus diganti baru gitu. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pembuatan kami pada TIA Portal, pembuatan sistem yang akan kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan simulasi ini adalah untuk menghitung berapa kali arrester terkena sambaran. Karena seperti yang kita ketahui, apabila arrester sering terkena sambaran petir akan mempengaruhi pada tahanan isolasinya, yang apabila terjadi terus-menerus akan merusak arrester dan bisa membuat jaringan trip. Maka simulasi ini dibutuhkan untuk mengetahui berapa kali arrester tersebut terkena sambaran. Pada simulasi ini kami menggunakan batas 10 kali arrester terkena sambaran, dan apabila melebihi itu maka arrester harus diganti. Arrester sendiri terdapat dua jenis, yaitu LA pada jaringan dan LA pada trafo. Guna arrester ini adalah untuk melindungi dari arus lebih surja petir. Yang dilindungi adalah aset PLN seperti trafo dan jaringan. Batas arus pada arrester jaringan adalah 10 kA dan pada arrester trafo adalah 5 kA. Pada kondisi normal, arrester bersifat isolator. Bila timbul arus lebih akibat surja petir, berubah menjadi konduktor yang tahanannya relatif rendah agar dapat mengalirkan arus yang tinggi ke tanah. Penjelasan mengenai simulasi akan disampaikan oleh teman saya, Rijal. Pertama, kita perlu membuka TIA Portal V15 terlebih dahulu. Ya, jadi ini aplikasi yang sangat bagus ya, karena kita dapat membuat sistem SCADA. Di sini nanti ada PLC, ada HMI, dan kita dapat menghubungkan sistem lain. Nanti juga dapat langsung di-download ke device-nya langsung, ke HMI sama ke PLC-nya langsung. Namun karena kali ini tidak mungkin kita simulasikan langsung ke
ke device-nya karena masa-masa pandemi ya, dan device tadi ada di laboratorium kami di Politeknik Elektronika di Surabaya, maka kita cukup untuk mensimulasikan saja. Baik, pertama adalah kita membuat create new project. Kita pilih folder sesuai dengan yang kita inginkan di sini ya. Terus kasih nama. Saya kasih nama project monitoring arrester. Monitoring arrester. Baik. Autornya saya ganti nama kelompok kami, anggota kelompok kami. Ada saya Rizal Fahmi Hairullah, ada Harun, ada Milenia. Kita create. Baik. Sebenarnya kita bisa langsung ke project view, namun sebelumnya untuk mempermudah saja, kita menuju ke device network, kita add new device, kita pilih device PLC sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kelompok kami ya telah mendapatkan device sesuai dengan pembagiannya, maka kita menyesuaikan. Kita menggunakan CPU 315/2 PNDP, maka dapat dicari di kontrol pakai yang 300 ya, karena kan 315. CPU 315/2 PNDP. Oke, pakai yang ini. Baik, kita pakai yang kecil. Sip. Kita add. Sebenarnya sistem yang kami buat itu sangat mudah sekali. Sebenarnya adalah sebuah sistem atau ladder untuk counter yang kami aplikasikan untuk membuat sistem monitoring. Jadi laddernya tidak terlalu rumit, program bloknya tidak terlalu rumit, namun insya Allah dapat aplikatif untuk kebutuhan yang dapat membantu PLN dalam memonitoring sistem kelistrikan, khususnya adalah arrester, seperti itu. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka PLC-nya udah ditambahkan, maka kita tambahkan HMI. Kita menggunakan yang simatic yang display 7 dan pilih yang paling atas. Lalu oke. Lalu ini pengaturannya, dapat kita atur custom, ada alarm screen. Lalu di sini kami akan membuatnya default saja. Lalu klik finish. Jadi dalam aplikasi TIAS ini terdapat dua device, yaitu yang pertama ada PLC dan kedua HMI. Kita klik network view, connection, lalu kita hubungkan connection satu sama lain. Lalu akan muncul HMI connection dan ini sudah terhubung ya. Lalu sekarang kita membuat ladder dan mengatur screen di HMI-nya. Sekali lagi, laddernya ini sangat simpel. Kita hanya menggunakan counter, yang mana counter tersebut dapat diaplikasikan dengan baik untuk memonitoring arrester kita. Jadi nanti sistemnya adalah apabila nanti ada sambaran petir, nanti sambaran petir tersebut akan mengaktifkan logika counter, sehingga counter tersebut akan menghitung dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nanti ada key 0.0, nanti kami akan menamakan status, dan key 0.1 nanti kami asumsikan sebuah lampu.
lampu yang menunjukkan bahwa arrestor harus diganti karena sudah melampaui batas yang ditentukan. Kita perlu menambahkan CTU. Jadi nanti sistem perhitungannya ke atas. Jadi ini namanya bisa diganti juga bisa tidak. Jadi terserah kita. Oke. Di sini kami akan menambahkan normally open. Jadi jika ini mendapatkan logika 1, maka dia akan menghitung 1, 2, 3 atau seterusnya lah. Dan selanjutnya ditambahkan reset untuk mereset sistemnya. Dan PV ini lagi, PV ini bisa kita isi 10 atau berapa. Ini bisa dibuat untuk batasan kontur ini maksimal menghitung berapa MW1. Untuk MW1 ini saya kasih nama batas. Jadi kita akan men-setting batasannya berapa, misalkan 20 atau yang lainnya, dan itu disesuaikan dengan arrestor yang digunakan. Jadi setiap arrestor itu berbeda-beda dalam batasannya. Jadi nanti kita bisa merubahnya lewat HMI-nya. Untuk CO ini kami kasih nama sambaran. Oh, bentar. Biasanya kan inputnya kita bisa menggunakan persen I 0.0. Ini sebenarnya kalau kita menggunakan asli, tapi ini kan inputannya kan melalui HMI. Jadi kita menggunakan memori. Sudah saya buktikan kemarin di percobaan yang saya lakukan, yang kami lakukan. Jadi sehingga kalau misalkan kita menggunakan persen I, ini untuk yang program aslinya nanti, karena nanti kan ini dia akan triggernya ini didapatkan melalui sambaran petir langsung, yang nanti akan men-trigger atau mengaktifkan suatu sistem yang akan membuat logika 1. Jadi nanti kita menggunakan persen I. Tapi karena ini disimulasikan melalui aplikasi Tia Portal dan harapannya dapat mensimulasikannya melalui klik atau mungkin membuat logika 1 melalui HMI, maka kita hanya menggunakan kita perlu menggunakan persen M 0.0. Nah, ini tagnya saya kasih nama ini saya kasih nama sambaran. Selanjutnya teman-teman, di sini juga saya kasih nama persen M0.1. Saya kasih reset, nama reset. Oke. Untuk CV ini nanti harapannya dapat menampilkan status hitungannya. Jadi ketika sambaran nanti itu mendapatkan logika 1, maka dia akan menghitung berdasarkan hitungan dari sebelumnya, misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti itu harapannya dapat ditampilkan di HMI. Maka ini saya kasih nama MW2. Persen MW2. Oke. Saya kasih nama sambaran, jumlah sambaran. Selanjutnya adalah output persen key 0.0. Ini nanti untuk mengaktifkan lampu ya. Kalau misalkan udah sambarannya itu udah melebihi batas, maka nanti akan mengaktifkan lampu. Misalkan lampunya pertama warna hijau, nanti saya buat lampu warna merah. Itu artinya arrestor perlu diganti. Ini saya kasih nama rename tag-nya ya. Saya kasih nama status. Baik. Sudah teman-teman. Sesimpel itu untuk ladder kita. Selanjutnya kita buat HMI-nya ya. Kita buat HMI-nya. Kita masuk ke screen, kita ke root screen. Baik, seperti ini tampilan teman-teman untuk root screen-nya. Baik, kita perlu buka lagi kayaknya PLC-nya tadi. Ladder-nya kita perlu buka lagi ladder-nya di sini untuk mempermudah. Baik, pertama adalah kita buat nama dulu. Kita buat nama monitoring arrestor. Monitoring arrestor.
Ini dikecilkan saja biar tidak merusak, karena nanti kalau ini terlalu keluar dapat merusak tampilan. Jadi udah beberapa kali kalian buktikan ya. Ini diperbesar, jangan sampai gini ya, diperbagus ya tampilannya biar nanti keluar semua di HMI-nya. Baik, biar lebih menarik saya kasih warna biru aja di sebagai background, terus saya copy, Ctrl C Ctrl V, ini saya kasih warna kuning. Baik, ini hanya untuk tampilan saja, jadi terserah kepada teman-teman ingin buat seperti apa. Terus saya ingin menambahkan nama anggota kelompok saya di bawahnya, nama ada Rizal, terus Harun, Milenia. Oke, kita taruh di bawahnya teman-teman. Ini itu besar dikit aja. Ini juga sistem tengah ya. Oke, ini pengaturannya karena ini nggak bisa diatur ya. Ini kita perlu ke property, terus untuk melalui general ini fit object to content ini kita klik, kita uncheck ya. Jadi biar kita bisa mengatur lebarnya. Karena kalau kita tidak atur lebarnya nanti saat kita ditampilkan di simulasinya di HMI-nya langsung atau mungkin di HMI yang asli ya. Misalkan kan nanti kita juga melakukan simulasi. Namun kalau ketika kita download ke HMI nanti juga langsung terdownload ke HMI-nya langsung dan tampilannya seperti yang kita buat saat ini. Maka daripada nanti kita rusak, maka kita perlu perbesar aja. Perbesar apa ya? Perbesar space tulisannya. Karena kalau misalkan ini space tulisannya terlalu kecil, nanti dapat terpotong sehingga tulisannya tidak dapat tertampilkan semua. Baik, setelah itu saya ingin membuat sebuah gambar yang gambar untuk menampilkan simulasi sambaran. Oke. Baik teman-teman, seperti ini saya kasihkan gambar. Ini kan kita menggunakan library ya. Kita menggunakan library, simbol library. Setelah menggunakan simbol library, di sini banyak sekali pilihan library yang dapat digunakan. Ya, saya menggunakan Power. Saya ingin menggunakan jaringan TM seperti ini. Kalau di Indonesia 20 kV ya, seperti tampilannya. Ini ada sutet, juga ada yang kabelnya dikit. Saya menggunakan yang 2 kabel ini biar lebih menarik saja. Baik, ini hanya untuk tampilan saja teman-teman, biar lebih menarik aja. Oke, baik, seperti ini. Terus kita tambahkan transformer di bawahnya, karena kan nanti fungsi dari arrestor ini itu untuk melindungi transformer yang ada di bawahnya. Kita pergi ke power lagi, kita tambahkan library-nya. Terus ini kita menggunakan transformer. Nah, ini adalah kubikel, ya. Oke. Jadi nanti untuk menjaga transformernya gitu teman-teman. Oke. Baik. Oke, udah menarik. Selanjutnya kita kasih awan. Kita cari library nature. Ada awan hitam ya. Jadi nanti ada awan hitam. Untuk menarik tampilan aja. Oke, baik. Seperti ini. Terus ini kita ke appearance, kita buat fill style-nya shaded karena nanti kita pengen membuatnya dari warna hitam ke warna kuning. Jadi kayak seperti petir beneran gitu ya. Oke. Terus saja kita buat petirnya teman-teman. Kita buat petirnya simple aja seperti ini. Oke, kita kasih warna kuning. Oke, terus setelah itu width-nya kita perbesar, dikira-kira saja. Oke, seperti ini. Terus ya kita rubah-rubah berdasarkan hati aja, semenarik mungkin itu seperti apa. Oke, baik, seperti ini nanti simulasinya. Terus kita sekarang membuat sistem monitoringnya. Pertama adalah kita perlu membuat switch. Ini nanti untuk mensimulasikan sambaran dan switch untuk mereset. Baik, ini terlalu besar ini switchnya, kita perkecil. Kayaknya langsung copy aja biar mudah ya. Oke, bagus. Baik teman-teman,
Biar lebih menarik, saya ingin menambahkan background putih di belakangnya. Baik, seperti ini background putih. Terus ini saya order ke belakang, send to back. Terus solid, ini warnanya saya rubah ke warna putih. Oke, udah menarik menurut saya. Terus seperti ini ya. Ini biar lebih center aja, saya agak kirikan aja. Yang paling belakang ini kita senterkan dulu. Jadi biar menarik saja sih tampilannya ini. Sebenarnya tidak wajib ini ya. Baik teman-teman, bagus, sip. Nah seperti ini. Terus ini yang nama Rizal sama Harun Milenia ini saya tambahkan juga. Baik, ini udah jadi untuk switchnya. Selanjutnya kita buat monitoringnya. Kita langsung tarik saja dari, kita kan pertama pengen buat batas ya. Batas kita tarik. Oke. Terus selanjutnya jumlah sambaran kita tarik juga. Oke. Setelah itu atur sedemikian rupa sehingga menarik di pandangan. Terus kita tambahkan LED. Oke, warnanya adalah hijau. Baik, untuk color bordernya juga saya kasih warna hijau. Menarik, menurut saya udah menarik. Seperti ini. Selanjutnya kasih teks untuk keterangan bahwa yang paling kiri ini adalah batas. Oke, sekali lagi ini jangan diklik ya fit to size-nya, biar kita bisa merubah-rubah sekeinginan kita, biar tidak terpotong juga waktu nanti kita simulasikan ya. Oke, batasnya ini teman-teman. Terus kita copy aja biar lebih mudah. Kita buat namanya adalah, ini kan jumlah sambaran. Baik, kita perbesar. Pastikan ini melebihi sesuai ya, biar tidak memotong. Oke, bagus. Oke, sesuaikan. Terus kita copy lagi teman-teman untuk membuat tulisan status. Oke. Status, baik. Sudah jadi. Tinggal kita masukkan atau kita hubungkan dengan tag-nya. Baik. Pertama adalah switch-nya. Kita pergi ke general, nanti kita tag, kita cari. Kan ini kan tag-nya kan kita tadi kan masih membuat tag yang ada di PLC. Itu belum tentu ada di tag-nya HMI. Maka kita perlu menambahkan seperti ini teman-teman ya. Diperbesar aja biar lebih mudah. Terus ini PLC tag, default tag table. Tadi kita pengen ini masuk ke sambaran. Oke, tambahkan. Terus untuk titelnya kita rubah sambaran seperti itu. Simple. Yang kanan juga sama, kita rubah ke reset, kita tambahkan reset. Baik, menarik ya, udah masuk. Terus yang batas tadi udah kita setting karena kan kita langsung menarik ya, tapi ini kita perlu rubah ke input aja karena batasnya kan cuma untuk input ya, sedangkan yang jumlah sambaran itu adalah untuk mengecek udah berapa kali sambaran sih arresternya, maka ini hanya sebagai output. Oke, udah bagus. Terus untuk yang ini warna ini kan kita kan nanti pengen ada semacam animasi. Kalau nanti key 0.0 itu aktif, maka dia harus berubah warna menjadi merah. Maka untuk displaynya kita ganti, kita masuk ke appearance,
alamatnya kita cari dulu. Kita masuk ke status ya teman-teman, ke key 0.0, kita kasih logika 1 0. 0 itu nanti untuk warna apa ya, warna hijau, sedangkan untuk yang ini warna merah. Merahnya kurang merah ini. Oke, sip. Baik, mantap. Ini nanti kalau misalkan dia dapatkan logika 1 atau key 0.0 itu aktif, maka dia akan berwarna merah. Selanjutnya adalah kita pengen mainkan awan ini ya. Awan ini sama juga di display ke appearance, jadi nanti akan aktif ketika kita klik sambaran. Jadi kan sambaran, terus ini kasih logika 0, logika 1. Nah ketika nanti itu logika 1, maka ini akan berubah warna menjadi kuning. Seperti itu. Sama halnya dengan ini, kita kasih juga appearance, kasih sambaran, logikanya, terus nanti warna kuning. Oke, udah menarik teman-teman. Yang ini petirnya, untuk petirnya ini nanti ini di visibility aja. Jadi nanti awalnya nggak ada, terus ketika nanti kita klik sambaran nanti akan menjadi ada. Sama juga di sambaran, single bit udah 0. Baik, menarik teman-teman, udah bagus ini. Oke, seperti ini udah selesai ya. Jadi sebenarnya sekali lagi ini rendernya sangat-sangat simple, namun kita bisa membuat ini menjadi bermanfaat untuk monitoring sistem sistem penyaluran distribusi di PLN untuk menjaga arrester ya, biar arresternya itu tetap sesuai dengan kondisi. Karena takutnya kalau arresternya itu nanti rusak dan ketika nanti ada sambaran lagi, maka itu dapat merusak sistem, dapat merusak komponen-komponen di dalamnya, sehingga PLN dapat merugi karena tidak dapat melindungi atau memproteksi komponen di dalamnya. Selain itu nanti akan padam, sehingga penjualan di PLN itu akan terhenti dan itu akan merugikan PLN sekali. Maka dari itu sistem ini menurut saya sangat membantu di PLN ketika diterapkan di lapangan nanti. Baik, saja kita compile teman-teman, baik yang di PLC maupun yang ada di HMI. Untuk yang ini, yang PLC, kita start simulation. Oke. Baik, jangan lupa ini di run. Di run dulu teman-teman. Oke. Udah. Oke. Ini di run biasa aja ya, seperti simulasi kalau misalkan kita pengen mengecek laddernya saja. Go online. Oke. Baik, coba kita go offline lagi. Kita go offline lagi aja. Kita dari awal ya, kita coba dari awal. Oke, baik, kita start simulation. Kita run. Ya, dia akan masuk. Kita mengcompile, terus kita download. Kita centang semua ya, downloadnya tadi. Baik, terus di go online. Oke, udah hijau. Ini yang merah ini adalah untuk lower level komponen aja. Jadi untuk simulasi sementara tidak masalah. Setelah itu kita perbesar tampilannya di sini. Kita cari gambar kacamata. Baik, kita jalankan. Ini udah aktif teman-teman. Ini udah bisa langsung disimulasikan menggunakan S7 PLC SIM ini. Ini jadi kalau misalnya teman-teman membuat PLC biasa tanpa HMI ya, ini udah bisa disimulasikan. Dan ketika teman-teman memiliki ladder dan pengen mengecek laddernya itu benar apa enggak, ini dapat disimulasikan melalui ini. Namun karena ini nanti kita langsung mensimulasikan dengan HMI untuk mengecek keberhasilan simulasi yang kita buat. Ini yang PLC udah aktif. Maka selanjutnya adalah kita ke HMI. Kita ke HMI, maka di sini kita start simulation. Terus kita oke.
Baik, ini udah aktif HMI-nya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Ya, ini udah connect juga. Nah, ini yang saya katakan tadi, di situ ada yang nggak tertampil, yang batas sambar, karena tadi itu udah keluar dari tampilan, maka ini perlu untuk mengeditnya kembali ya, cukup di HMI-nya saja, kita silang, kita edit kembali di HMI-nya. Ya ini dia keluar ini, maka ini harus berkecil lagi aja. Oke, sip. Sebenarnya udah bisa nih seharusnya. Kita compile lagi teman-teman. Terus kita start simulation. Baik. Udah kelihatan kan ini jumlah sambarannya udah terlihat, tinggal diatur aja kanan kirinya biar cantik aja. Terus selanjutnya kita coba simulasikan ya. Ini lihat, ini sambungannya. Ini sambungannya. Selanjutnya adalah kita coba pertama isi batas. Ini saya isi batas 10. Oke. Baik, ternyata ketika saya isi batas 10, ini dia masih belum bisa aktif. Ini sepertinya ada yang salah di tag-nya. Maka kita rubah dulu di tag-nya. Saya rubah ini ke MW. Baik, saya go offline dulu teman-teman ya. Saya go offline dulu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah saya rubah ini tag-nya saya rubah menjadi MW14 saja. Ini untuk troubleshooting aja, karena tadi kan nggak bisa aktif kan ketika kita isi batas ya. Baik, kita rubah ke MW14. Tag-nya nggak apa, saya namakan tag 1 aja untuk mempermudah, karena ini kan untuk pembetulan ya. Terus kita compile. Oh ya, tadi belum saya aktifkan ke HMI-nya ya ini. Baik, ini untuk batasnya. Untuk batasnya ini saya rubah. Kita ambil dari tag ini. Baik, masuk ke sini. Ini udah masuk ke batas ya. Di sini agak dikirikan aja untuk mencantik tadi. Baik, udah. Maka setelah itu kita compile juga yang ini, yang HMI. Terus kita simulasikan seperti biasa. Oke, kita simulasikan. Kita download ya. Kita download. Terus kita go online. Oke, ini ternyata belum dijalankan. Nah, kita jalankan aja teman-teman. Terus kita cari gambar kacamata. Oke, ini udah aktif ya. Terus kita pergi ke HMI-nya. Kita simulasikan ke HMI-nya. Oke. Baik, di sini sistemnya udah aktif. Terus kita rubah ini 10 coba. Oke, dia udah berubah statusnya. Jadi tadi kan kalau batasnya ini 0 kan ya wajar ya, dia merah karena kan jumlah sambarnya 0 dan batasnya 0, maka secara logika itu akan mengaktifkan key 0.0. Maka di sini kita coba masukkan ke 10, ternyata bisa. Dia udah hijau kembali karena jumlah sambarnya masih 0. Kita simulasikan, kita cek sambaran. Jadi ada petir ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah 10 lebih sesuai batasnya, maka dia akan warnanya menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa ini udah melebihi batas atau udah bahaya sehingga arrestor perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi ini sambaran ini saya simulasikan adalah sambaran petir asli ya kalau di lapangan nanti. Ini disimulasikan melalui HMI. Terus untuk resetnya, kita reset kembali ke 0. Kalau misalkan kita setelah nanti arrestor dipelihara dan udah baik kembali, maka kita reset, maka dia akan menjadi 0 kembali. Seperti itu teman-teman. Ini simulasi dari kami. Menurut saya simple namun bermanfaat jika nanti dapat diterapkan di PLN. Dan ini bagus sekali karena ada
ada apa ya? Ada semacam monitoring dari arrester sehingga kita tahu jumlah sambaran arrester yang diterimanya, sehingga kita tahu kapan PLN itu harus melakukan pemeliharaan untuk arrester tersebut. Sekian, saya kembalikan ke Milenia untuk closing video kali ini. Terima kasih. Dari penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pada simulasi ini SCADA tersebut dimasukkan oleh berapa kali arrester tersebut terkena sambaran yang dapat dimonitor secara jarak jauh. Dengan cara kerja, apabila terkena sambaran maka akan ada lampu yang on dan itu berwarna merah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.